Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya BK Motivasi. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang bimbingan konseling Islam, khususnya untuk di SMP Bakti Nusantara 666. Umumnya buat kalian semua yang menonton video ini, mudah-mudahan video yang saya sampaikan bisa mendapatkan kemanfaatan yang baik buat masa depan di kemudian hari nantinya. Baik, di video kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai cita-cita. Apa itu cita-cita? Setiap orang itu harus memiliki sebuah cita-cita. Apabila seseorang tidak memiliki sebuah cita-cita, maka apapun yang dia lakukan selama dia hidup tidak akan pernah memiliki sebuah tujuan. Nah, gimana kalau misalkan nanti kalian ingin punya cita-cita sedangkan proses yang kalian lakukan tidak ada? Sangat berbahaya ya. Tidak akan tercapai sebuah cita-cita apabila nantinya kita tidak melakukan proses apa yang harus kita lakukan. Ya, di sini yang pertama itu adalah meraih cita-cita. Apa itu cita-cita? Nah, cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Mencapai cita-cita umumnya bukanlah sebuah hal yang mudah dan biasanya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Wow, luar biasa ya. Cita-cita bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan pada minggu ini atau bahkan tahun ini. Cita-cita itu biasanya dapat diwujudkan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, apabila kita ingin mencari cita-cita itu, prestasi itu, profesi itu, maka kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan sebelum meraih dan mencapai sebuah cita-cita itu. Meraih sebuah cita-cita itu membutuhkan waktu, membutuhkan perencanaan yang matang. Kenapa demikian? Apabila cita-cita tidak yakin dengan perencanaan yang kita lakukan saat ini, maka cita-cita itu tidak akan pernah tercapai. Maka dari itu, kita harus yakini bahwa kita itu bisa mencapai cita-cita itu. Ayo coba siapa yang punya cita-cita? Apabila memiliki sebuah cita-cita, maka harus memiliki prosesnya. Proses seperti apa? Ya, kita biasakan belajar, rajin, ya, perbaiki aktivitas yang lebih baik, bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Jadi jangan sampai kita salah memilih pergaulan. Apabila kita salah, maka cita-cita yang kita inginkan belum tentu bisa tercapai. Karena setiap pergaulan itu masing-masing rekan-rekan kita akan berbeda cita-citanya. Maka dari itu, apabila kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, belum tentu kita meraih sebuah cita-cita yang kita inginkan. Tapi carilah, bergaullah dengan orang-orang yang ingin betul-betul sama-sama meraih sebuah cita-cita. Nah gitu ya. Jadi apabila kita ingin meraih sebuah cita-cita, kita harus yakini dulu agar proses yang kita lakukan lebih baik. Nah ini contohnya ya. Ada dokter, polisi, astronot, perkantoran, ada pemadam kebakaran, chef, ya, menjadi kontraktor atau menjadi pemain musik. Itu sebagian dari profesi. Ya. Jadi kalian itu harus tahu profesi yang seperti apa yang harus dikejar gitu. Kemampuan apa yang kalian punya itu apa gitu. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa mencapai sebuah cita-cita? Karena sebuah cita-cita itu membawa berkah. Nah, yang kedua, menggapai cita-cita yang membawa berkah. Luar biasa. Wow, luar biasa ya. Jadi cita-cita itu pembawa berkah gitu. Jadi ya kita gitu harus yakin dengan cita-cita yang kita inginkan. Kalau tidak yakin, apakah cita-cita itu akan tercapai? Pasti ada hal-hal yang menghalangi kita, ada hal-hal atau godaan-godaan yang akan datang kepada kita.
Nah, sini apa saja nih yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman untuk menggapai cita-cita yang diridhoinya. Nah, pertama, membuat rencana dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tentu kita niatkan, kita jalani. Ya, jalani seperti apa? Banyak-banyak baca, belajar, cari-cari wawasan. Ya, makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar, rajin membantu orang tua. Karena sebagian membantu kedua orang tua itu sebagian keberkahan dari kedua orang tua. Karena doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas dulu apa itu rencana. Nah, kalian harus tahu rencana itu apa. Rencana adalah salah satu hal terpenting dalam hidup. Orang yang tidak memiliki rencana dapat diibaratkan seperti air yang hanya mengikuti arus, sehingga mudah terombang-ambing dan tak tentu arah. Nah, ini ibarat air, ya. Ketika kita melihat air gitu kan, ya, mengikuti arus, anginnya kemana, si air lautnya tuh kemana gitu kan, sehingga ketika tertiup angin, air pun itu akan terombang-ambing, ya, sampai ada apa, ombak. Nah, itu jangan sampai kita tuh seperti itu gitu. Tetapi gunakanlah rencana yang sangat penting gitu. Rencana kita ke depannya tuh harus apa, proses yang kita lakukan itu untuk menggapai sebuah cita-cita itu harus seperti apa. Kita harus berpikir seperti itu. Jangan sampai kita punya cita-cita tapi prosesnya tidak kita lakukan. Apakah kita akan mencapai, apakah kita tidak akan mencapai cita-cita itu. Maka dari itu, rencana kita ke depannya harus benar-benar kita pikirkan, ya, agar kalian bisa meraih sebuah cita-cita yang berkah. Karena cita-cita itu adalah tujuan akhir kalian, masa depan kalian. Tanpa adanya cita-cita, tidak akan pernah tercapai harapan kita nanti ke depannya. Ini sebagian dari planning kita ke depannya mau apa. Kita harus punya planning nih. Planning yang seperti apa? Ya kita pikirkan. Kita mempunyai kemampuan apa, kita rajin di bidang apa, kita sukanya di bidang apa. Contoh, kalian itu menyukai di bidang hitung-menghitung. Nah, otomatis kedepannya kalian harus fokus dengan hitung-hitung. Berarti kalian nanti masuknya ke bagian administrasi atau misalkan bagian-bagian yang lainnya. Mau jadi dokter harus tahu dulu proses jadi dokter itu seperti apa, gitu kan. Terus mau jadi polisi, proses menjadi polisi itu seperti apa, harus kalian cari tahu agar perencanaan kalian ke depannya itu benar-benar matang gitu. Kedua, nah, berencana. Berencana adalah tugas manusia sebagai bentuk usaha yang harus dilakukan. Namun, orang yang beriman tidak hanya sekedar berencana, akan tetapi kita perlu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Atau dengan kata lain, kita percaya bahwa Allah melihat setiap usaha kita dan pasti memberikan jalan dan hasil yang terbaik. Kita planning kita. Nah, yang kedua berencana, ya. Rencana kita ke depannya nanti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar niat saja, tapi proses berencana itu yang akan kita lakukan itu apa, agar Allah akan mempermudah jalannya, prosesnya, sehingga kita dapat meraih hasil yang baik. Kalau kita tidak melakukan prosesnya, ya Allah juga tidak akan memberikan yang terbaik hasilnya. Nah, jadi harus betul-betul nih rencana kita ke depannya, berencana ke depannya harus seperti apa gitu. Lama aku sadar apaan? Masa depan aku suram, jadi aku males-malesan aja. Ide bagus. Nah, itu contoh yang salah. Kita harus punya masa depan nih, ke depannya kita tuh mau seperti apa agar cita-cita kita tercapai. Yang kedua, meluruskan dan memperbaharui niat. Niat kitanya harus benar-benar kokoh, harus benar-benar yakin agar Allah mempermudah niat kita untuk kedepannya.
Selanjutnya, menyadari dunia dan isinya bersifat sementara. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Buat apa kita mencari dunia sedangkan akhiratnya tidak? Boleh kita mencari dunia, akan tetapi ketika kita berhasil, maka perbanyaklah bersedekah. Agar selama kita bekerja, rezeki kita diberikan untuk bersedekah, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Meminta doa dari kedua orang tua. Ini penting. Ya, maka jangan pernah kalian menyakiti kedua orang tua. Berbuat baiklah pada kedua orang tua. Karena tanpa ada orang tua kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa sekolah. Kalian tidak bisa mencari ilmu. Maka dari itu hargailah kedua orang tua. Ya. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ketika orang tua membutuhkan, kita bantu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau bukan orang tua yang membantu kita, yang mendidik kita, siapa lagi kalau bukan kalian? Maka jadilah anak yang terbaik bagi kedua orang tuanya, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, tentunya dengan menggapai sebuah cita-cita. Nah, memiliki berbagai cita-cita adalah cerminan seseorang yang memiliki pandangan hidup ke depan dan punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sudah selayaknya kita menyerahkan segala sesuatu usaha kita kepada Allah dan meniatkan semua hal yang kita lakukan di jalan yang benar dan hanya karena Allah. Dengan demikian, seseorang tidak hanya akan memperoleh kesuksesan di dunia, namun juga akan memperoleh kehidupan yang baik di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Kita akan berusaha sebaik mungkin agar kita bisa meraih sebuah cita-cita. Maka tetap semangat belajarnya, tambah rajin bergaulnya dengan orang-orang yang rajin, yang lebih baik. Jangan sampai kita salah bergaul, agar cita-cita yang kita inginkan, cita-cita yang kalian harapkan bisa tercapai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan buat kalian, mudah-mudahan kalian bisa mencapai sebuah cita-cita itu dengan sebaik-baiknya. Karena cita-cita ada pada dirimu sendiri, maka sesungguhnya dalam belajar, proses meraih cita-cita tergantung di mana dia belajar. Pada dari itu, kejarlah cita-citamu itu dan carilah proses untuk meraih sebuah cita-cita itu. Tetap semangat, jadilah orang sukses yang membanggakan kedua orang tuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.